Jack, Ya Sol, hari ini kok sepi banget ya Jack? iya Sol, nggak seperti biasanya ya. Iya, kita belum dapat penumpang satupun. Iya, Oh iya Jack, Kevin tumben belum datang. mungkin nganter adiknya Sol. Oh iya, dia biasanya kan ngantar adiknya sekolah. Iya, ya udah tunggu aja di sini. Mungkin Iya. bentar lagi datang dia. Iya, mudah-mudahan bentar lagi ada penumpang. Iya Sol, amin. Soalnya sekarang aku lagi butuh uang Buat apa Sol? buat pengobatan ibu. Oh, ibu lagi sakit. Iya, ibu lagi sakit. Oh, sakit apa Sol? Oh, ini Kevin. dia. Ibu aku tipes. Oh, iya Sol, semoga cepat sembuh ya. Amin. Makasih ya Jack. Iya. Kenapa Sol? Ibu aku lagi sakit, Vin. Hah? Sakit apa Sol? Tipes. Wah, dari kapan yang sakit? Sudah 3 hari, Vin. Aku mau periksa ibu, tapi gak punya uang. Oh gitu ya Cul. Jack, gimana untuk hari ini orderan kita kasih ke Samsul semua Jack? Oh, iya Vin. Hitung-hitung kita bantu ibunya Samsul Jack, kasihan. Iya Vin, setuju aku Vin. Serius kamu, Vin? Ya serius lah Cul, masa aku mau bohong sama kamu? Iya Sol, gak apa-apa Sol. Terima kasih banyak ya, Jack. Kamu Vin. udah aku anggap kakak sendiri, tenang aja. Iya, ya, Vin. Kamu dari mana kok telat? Barusan aku nganter adik aku sekolah Cul. Permisi mas, Oh iya mas? Iya, Mas. Ada apa, Mas? pangkalan ojek. Iya, Mas. iya, Mas, bener. Pangkalan ojek. Saya mau ngojek, Oh, mau ngojek. Iya. Kalau boleh tahu mau kemana ya, Mas? tapi tunggu dulu mas, sebelumnya saya mau tanya, mas di sini ini kenal sama wanita yang namanya Devi Zafarina? Devi Sabarina. Oh, Mbak Devi. Mbak Devi mas? Iya mas, bener mas. Oh iya, Mas. Saya tahu, Mas. Wah, syukur deh kalau mas tahu. Ya udah mas, tujuan saya ini naik ojek mau ke rumahnya Mbak Devi itu. Mas bisa kan nganter saya? Iya, Mas. Bisa, Mas. Gitu. Kalau boleh tahu, Masnya ini dari mana? Saya ini dari luar kota mas. Kebetulan tadi malam saya ini habis tugas jaga hajatan. Terus saya kan memang ada rencana mau ngunjungin rumahnya Mbak Devi. Kebetulan tempat kerja saya itu deket sama desa ini. Ya udah deh, jadinya saya nggak usah pulang terus saya ke sini. Maaf ya mas kalau saya pakai baju kayak gini. Oh gitu, Mas. Bentar. Maaf ya, Mas. Saya nanya. Mas ini ada perlu apa ya, Mas, sama Mbak Devi? Soalnya Mbak Devi itu primadona di kampung ini. Oh gitu. Takutnya Mas ini macam-macam sama Mbak Devi. Loh. Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah mas, enggak mungkin mas. Kok mas punya niatan buruk mas? Nih saksinya nih, mas ini sama mas ini kan sudah paham sama wajah saya. Kalau mungkin ini ada saya niat jahat sama Mbak Devi, kan pastinya mas sama mas ini bisa jadi saksinya. Nggak mungkin mas, saya ini temennya. Oh, temennya, Mas. Iya. Oh iya, Mas. Iya. Oh iya. Ini siapa yang mau nganter saya ke rumahnya Mbak Devi? Biar mas ini aja mas yang Saya, nganterin Mas. Oh iya. Ya udah kalau kayak gitu. Iya, Mas. Ya udah. Iya, Saya antar, Mas. Iya. Mari Iya, mas. Ya. Ya mas, hati Cul. Hati, Sul. Ya Vin, Jack. Ya. Jack, Iya Vin. Mbak Devi kok bisa punya temen hansip ya Jack? Mungkin teman SMA-nya Vin. Kan kalau dilihat-lihat Mbak Devi kan primadona di desa ini Jack. Temen-temennya juga tongkrongannya asik-asik Jack. Hits. Iya. Atau mungkin dia itu minta kerjaan ke Mbak Devi ya Jack? Bisa jadi Vin. Kan hitungannya Mbak Devi itu di sini kayak selebgram lah gitulah, endorse itu ya Jack. Iya Vin. Ya udah Jack, gak usah ngomongin itu lagi. Yang penting kita fokus cari orderan, terus kita sumbangin ke Samsul, kasihan. Iya Vin. Ya udah ya. Aduh, Devi kaget. Udah lama nungguin. Ya, lumayan sih. Oh, maaf ya.
Soalnya kan aku lagi mau ketemuan, makanya harus cantik. Iya Beb, tapi kamu hari ini cantik banget. Emangnya mau ngajakin kita kemana sih? Ya, aku mau ngajakin kalian berdua ketemuan sama temen deket aku. Oh, ketemuannya di mana? Ini cuma di depan pintu gerbang perumahan. Loh, di situ aja Beb. Kirain mau ke mall atau ke kafe gitu. Iya, nanti deh setelah ketemuan kita jalan-jalan. Tenang aja, nanti aku traktir. Kalian mau makan apa? Wah, oke deh, janji ya. Oke, janji. Ya udah deh, mending kita langsung ke sana yuk. Takutnya orangnya udah nungguin. Oh, ya udah, yuk. Yuk. Wah, mobil sudah bersih. Aku udah siap nih OTW ke rumah si Devi. Bentar dulu, aku ngaca dulu, aku ganteng apa enggak? Wah, aku sudah ganteng. Pasti si Devi bentar lagi kelepek-kelepek. Soalnya kan aku pakai baju baru dan juga warnanya kesukaan si Devi, warna blue. Ya udah deh, aku langsung berangkat ke rumah si Devi. Ayang bebek. Loh, Mas, kok berhenti, Mas? Iya mas, masnya ini mau ke rumahnya Mbak Devi ya? Iya, emangnya rumah Mbak Devi di sini? Ini kan kayaknya sekolah, Mas. Bukan mas, tuh mas Mbak Devi mas. Kayaknya dia mau ke sini mas. Bentar. Yang mana, Mas? Yang pakai baju hitam, celana putih mas, yang di tengah. Oh, itu, Mas. Iya mas, bener. Gitu ya. Oh, ya udah deh, Mas. Kalau misalkan Mbak Devinya ini sudah ada di sini, Mas gak apa-apa nganter saya sampai sini aja, gak usah ke rumahnya. Bener mas, serius? Iya, serius, Mas. Iya mas. Ini, Mas, ongkosnya. Oh, iya mas, makasih mas. Iya, sama-sama, Mas. Saya langsung balik ya mas. Masnya Iya. nggak apa-apa ditinggal sendirian? Iya, nggak apa-apa, Mas. Lagian ini tujuan saya kan ke Mbak Devi, Mas. Iya mas. Mari mas. Iya aja. Makasih. Iya mas. Ayo cepetan. Iya, Beb. Mbak Devi, Iya. ini bener Mbak Devi ya? Iya, bentar Mas. Ini siapa ya, kok tahu sama saya? Perkenalkan, saya Danang, ponakannya Om Johan. Oh, jadi Mas Danang itu Mas, ponanya Om Johan. Iya, bener, saya. Iya Mas, perkenalkan saya Devi, Iya. ponanya Tante Ani. Iya. Oh, gini ya. Wah, Mbak, nggak nyangka ya kita bakal ketemu di jalan. Padahal saya barusan naik ojek, minta anternya ke rumahnya Mbak Devi ini. Oh gitu. Saya ini juga rencananya mau nunggu Mas Danang di depan pintu gerbang, biar Mas Danang nggak bingung cari rumah saya. Oh iya, kok Mas Danang udah tahu sama saya? Ya, sebenarnya saya nggak tahu sama Mbak Devi. Cuman kebetulan pas tadi saya naik ojek, tukang ojeknya itu tahu sama Mbak. Terus tukang ojeknya bilang, itu Mas, Mbak Devi. Ya udah, saya turun di sini, Mbak. Oh gitu Mas. Ya kebetulan kalau kayak gitu Mas. Jadi Mas Danang nggak usah bingung-bingung cari saya. Iya Mbak Devi. Salam kenal ya Mbak Devi dari saya. Iya Mas Danang, salam kenal juga. Oh iya, kalau Beb, bentar. Ini siapa? Katanya kamu mau ketemuan. ya ini Beb, aku ketemuannya sama Mas Danang ini. Oh ya, sampai lupa saya Mas, kenalin ini berdua sahabat saya, namanya Hikmah. Beb, apa aku gak salah dengar? Ini yang kamu ngajak ketemuan ini orangnya? Iya, coba kenalin, namanya Mas Danang. Ini berdua sahabat saya Mas. Oh iya, perkenalkan nama saya Danang, Mbak. Oh iya, saya sebelumnya minta maaf ya Mbak Devi. Kemarin kan saya habis kerja, terus saya pulangnya malam. Rencana saya mau pulang duluan ke rumah. Menurut saya masih buang-buang waktu. Ya udah, saya akhirnya ke sini. Ya saya habis dinas soalnya. Mas, kamu ini
kerja jadi ini apa namanya ini? Linmas. Iya, Linmas. Iya bener. Oh, ya ampun Devi. Aduh, jangan sampai deh kamu jadi pacarnya ini. Bentar. Apaan sih? Mas Danang ini kerja jadi linmas. Terus Mas Danang belum sempat ganti baju langsung ke sini, ke kota ini. Iya, soalnya kan Allah. saya juga rencana mau tidur di tempat hajatan, cuma nggak enak. Akhirnya saya tidur di masjid. Ya udah, saya dari tempat kerja saya itu naik bis ke kota ini. Ya Allah gitu. Mas, kok sampai kayak gitu sih? Kenapa nggak ganti baju dulu? Kalau gini kan Mas Danang jadi nggak istirahat. Ya udah, nanti biar Mas Danang istirahat di rumah aja ya. Aduh, Dev, ngapain pakai diajak ke rumah kamu? Aduh, Dev, mending ya. Nih, ini kamu kan udah ketemu nih sama orangnya. Ini namanya gagal total ketemuan kayak gini. Udah. Jangan dilanjutin, Dev. Udah cukup sampai di sini aja. Loh, kok bisa gagal total sih? Emangnya kenapa? Mas Danang orangnya baik kok, ganteng juga. Aduh, ganteng dari mana? Devi, aku kira ya kamu mau ketemu sama polisi kayak tentara. Gak taunya malah ketemu sama Linmas kayak gini. Loh. Paling gajinya cuma berapa? Kok kalian malah kayak gitu Ya, sih? Nggak saya- jaga perasaan Mas Danang banget. Saya emang nggak punya gaji tetap, Mbak. Ya gaji saya itu cuma ketika saya itu disuruh jaga hajatan atau ada acara. Tuh kan, jaga di hajatan kayak gini kalau ada orang mau nyebrang tuh. Paling cuma berapa? Udah. Mas, udah ya. Mulai dari sekarang gak usah deketin Devi. Devi itu anak orang kaya. Ngerti kamu? Mas Danang, maaf ya Mas, sahabat saya ngomongnya terlalu berlebihan. Mereka tuh memang suka bercanda Mas, jadinya kayak gitu. Enggak. Kita berdua gak bercanda. Aja. Mas, Iya, kok. nggak usah diambil hati ya, kan yang terpenting saya nggak masalah. Nggak apa-apa kok, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Ya memang sewajarnya mereka bilang seperti itu. Karena saya sadar pekerjaan saya ya memang menurut penglihatan saya nggak sebanding sama Mbak Devinya. Aduh Mas, nggak usah ngomong kayak gitu. Lagian kita semua ini sama kok. Jangan terpengaruh sama teman-teman saya. Teman-teman saya memang kayak gitu. Lagian kan yang membedakan kita cuma ya akhlak kebaikan sama dosa kita aja. Kan di agama udah ada. Iya, Mbak. Saya tahu, Mbak. Cuma yang dari tadi teman-teman Mbak ini omongin memang bener, Mbak. Saya mau tanya sama Mbak Devi, emangnya Mbak Devi nggak malu punya teman dekat kayak saya? Enggak kok Mas, saya ini nggak malu. Udah Mas Danang nggak usah mempermasalahkan itu ya. Lagian saya kan nggak masalah. Oh gitu ya, Mbak. Berarti Mbak Devi ini nggak ada masalah? Ya nggak ada lah Mas. Menurut saya itu Alhamdulillah. semua pekerjaan sama aja. Yang terpenting laki-laki itu mau bekerja itu saya sudah ngerasa dia bisa bertanggung jawab sama dirinya. Berarti bisa bertanggung jawab sama pasangannya nanti. Ampun, apaan? Kamu nerima dia, kamu bilang gak masalah gitu. Iya emang nggak masalah. Terus kamu lihat Mas ini dari apanya? Iya. Tapi nanti saya janji, Mbak. Kan Mbak Devi ini sekarang ketemu saya dihina gara-gara profesi saya. Saya bakal janji sama Mbak, nanti saya akan cari pekerjaan yang lain. Jadi Mbak Devi nggak akan dihujat seperti ini. Saya juga kasihan. Kamu mau kerja apa? Cari kerja apa kamu? Sekarang aja kamu kerjaan cuma jadi limnas. Kamu gak punya kaca ya di rumahnya ya? Enak aja kamu ya. Udah. Kalian aku ajak ke sini bukan buat ngehina teman dekat aku, ngerti nggak? Kita bukan ngehina, Beb. Kita ini ngomong sesuai fakta. Fakta-fakta apa sih? Ya udahlah. Kalian bisa nggak sih jaga sikap dan pembicaraan kalian? Devi, seandainya ya kamu ketemuan sama itu polisi, tentara, baru aku dukung kamu. Kamu ketemuan sama limnas kayak gini, ya aku marah-marah lah sama si. Ya udahlah, yang terpenting aku dikenalin sama Tante Ani, dikenalin sama Mas Danang ini. Aku tahu Tante Ani pasti ngasih yang terbaik buat aku. Aduh, kalau kayak gini bukan terbaik Pasti. Devi, kamu ternyata di sini. Aku ini mau ke rumah kamu loh. Ngapain sih, Gung? Nih ada Agung, mending kamu sama Agung. Ada apa emangnya? Gung, masa Devi nih ketemuan nih sama laki-laki ini yang kerjanya jadi limnas? Hah? Iya. Serius kamu? Mas Danang nih memang teman deket aku. Mas Danang, mending Mas Danang di sebelah sini aja deh. Sini Mas. Sini Mas. Sini aja Mas. Udah, sana. Kok kamu malah dorong Bentar. aku? Kamu serius? Ketemuan sama Linmas ini? Iya, Mas. serius, Bener, Mas. Perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan. Udah. Loh, kamu gak salah orang kan? Kamu ketemu sama orang kayak gini? Ya nggak salah lah, Gung. Apanya yang salah? Memang Mas Danang ini teman deket aku. Aku dikenalin sama tante aku. Lah,
Digalin gimana, Dev? Dijodohkan maksud kamu gitu? Ya bisa dibilang kayak gitu. Cuman tante aku bilang kita jalani aja dulu. Kalau sama-sama srek, ya udah lanjut ke jenjang yang lebih serius. Hah? Hello, Dev. Kamu gimana sih tantenya? Masa orang kayak gini dijodohkan sama kamu? Sedangkan kamu ini orang kaya, Dev, dan juga cantik. Ya gak cocok lah kamu sama orang ini, Devi. Ya tapi kan cocok enggaknya itu terserah aku, Gung. Yang lebih tahu kan aku, yang bakal ngejalani juga aku, ya kan? Devi, aku juga tahu, Dev, kalau orang ini gak cocok sama kamu. Iya, kita juga tahu. Coba deh, lihat. Masa seorang Linmas bisa deket sama kamu kayak gini? Gini Mas, awal mulanya om saya itu dan tantenya Mbak Devi ini saling mengenal dan kita itu dikenalin Mas. Ya, kamu bilang sama omnya, mikir-mikir dulu kalau mau kenalin. Loh Mas gini ya, saya ini baru ketemu ya pertama kali ini Mas. Ya udah, sekarang kamu pulang. Devi gak mau sama kamu. Loh. Udah kamu Apa? Kalian cocok kok. apaan sih kalian itu apa sih? Coba dilihat, bandingkan. Kalau sama aku kalah jauh, Dev. Kalau jawab apanya, Gung? Enggak kok gandengan. Emang dia orang mana? Gandengan Mas Saya Danang. orang luar kota Mas. Luar kota. Gung, asal kamu tahu, tadi dia kesini tuh naik ojek, Gung. Dia tidur di masjid, Gung. Astagfirullah, Devi. Orang kayak gitu kamu masih mau dipertahanin. Udah kamu bilang aja sama tantenya. Tuh, ini laki-laki gak cocok sama Devi. Tante Karena aku beda tuh, kasta. Tante aku tuh udah tahu yang terbaik pastinya. Nggak mungkin dia itu menjerumuskan aku. Aku lagi bilang kok sama tante, kalau carikan pasangan aku nggak harus kaya, nggak harus punya jabatan. Yang penting orangnya baik, setia, bisa nerima aku, nggak suka marah-marahin aku. Ya tapi gak gini juga, Dev. Kalau kayak gini kamu mending sama aku loh. Kan kamu tahu sendiri, aku selama ini ngejar-ngejar kamu. Aku cinta sama kamu. Ya tapi kamu Emang juga, kamu gak ngelihat? Ya tapi kamu juga tahu sendiri kan, kalau dari dulu aku nggak pernah mau sama kamu. Jadi sekarang kalau aku punya teman deket ya seharusnya kamu ngehargain. Karena dari dulu aku memang nggak pernah mau sama Mas, kamu. kamu tahu nggak harga make upnya si Devi berapa? Mahal. Gaji kamu tuh gak kira cukup. Ya tapi kan aku nanti bisa cari uang sendiri, gak bakal Dev, minta sama. kalau kayak gitu kamu kan nanti susah, Dev. Kalau kamu sama aku, biar aku yang kerja, aku yang ngasih nafkah sama kamu. Apa? Kamu kerja? Sejak kapan kamu mau kerja? Ya, Bukannya tapi- kamu selalu begini doang sama orang tua Ya kamu? tapi nanti kalau semisal aku jadi suami kamu, aku pasti kerja kok. Alah, udahlah. Sekalinya orang pemalas akan tetap jadi pemalas. Iya, tapi kan yang penting nanti mau kerja daripada kamu sama orang ini. Loh, saya Seharusnya kerja. kamu ya, Mas. Seharusnya kamu yang sadar diri. Kamu ini seorang Linmas, nggak pantas buat si Devi. Kamu tahu nggak, keluarga si Devi itu keluarga terpandang. Iya. Mas. Anak orang kaya. Mending kamu bilang ya, kasih tahu ya sama om kamu ya. Nah. Kalau mau jodohin tuh lihat-lihat dulu siapa tuh ceweknya. Loh, Mbak, gini ya Mbak, saya ini datang ke sini karena saya menghargai om saya Mbak, karena saya menghargai pihak keluarganya dari Oke, Devi ini. oke, kamu menghargai. Sekarang udah tahu kan kalau keluarga si Devi keluarga terpandang. Jadi untuk kamu sekarang tugasnya pulang. Loh, Tapi nggak bisa kayak gini juga Mas. Iya, Gini kamu Mas. itu siapa? Kalau misalkan saya sampai sini Mbak Devinya mau menerima saya, gimana Mas? Kamu enak aja ya ngomong kayak gitu ya. Loh, kok enak aja, akunya juga menerima. Lagian ini ya, yang ada di sini tuh seharusnya cuma aku sama Mas Danang. Kamu tuh nggak diundang, kamu tuh juga buat siapa-siapa. Aku juga, sejujurnya ya, kalau kayak begini ceritanya, aku nggak mau tuh ngajak kalian berdua. Dev, Devi, kita tuh nasehatin kamu tuh Nah, kasihan. Ini sahabat- demi kamu. sahabat kamu ngomong kayak gitu karena apa? Karena dia tuh gak mau ngelihat sahabatnya salah pilih pasangan. Nah, benar. Salah pilih pasangannya gimana sih? Aku ini udah besar, makanya ya kalian bertiga kalau nilai orang jangan cuma dari kendaraan, dari harta, dari jabatan. Makanya semua itu dilihat dari hati, ngerti nggak sih? Iya tahu Dev, tapi kayak gini juga. Kamu tuh harus realistis Dev. Kamu cari pasangan tuh buat masa depan. Kalau kayak gini ceritanya, masa depan kamu gak akan cerah. Iya Beb, aku tahu. Cuman kan kalau masalah kayak gini ini, yang lebih tahu itu aku. Ya emang harus realistis sih, tapi buat aku masalah rezeki, harta semua itu bisa dicari. Yang terpenting hatinya dulu. Aduh Dev, kamu dari tadi cuman hati. Emangnya nanti kamu mau cuma makan cinta doang? Loh, tapi kan memang semuanya tuh dilihat dari hatinya dulu. Masalah nanti rezekinya kayak gimana ya udahlah, itu urusan Allah, semua sudah diatur sama Devi, Allah. dengerin nih ya, dengerin kata aku. Rumah tangga itu hancur karena apa? Gara-gara ekonomi. Ya Masa berarti, iya? berarti kalau kayak gitu salah satu pasangannya nggak bisa menerima. Loh, bukan masalah apa kayak gitu, adanya. Devi. Sekarang ya apa-apa itu harus butuh uang.
Kalau orang udah berumah tangga terus gak ada uangnya, bisa-bisa hancur. Dengerin. Kalau kamu dengan kerja kayak gini, apa mampu kamu membiayai si Devi? Insya Allah mas, kan barusan juga Insya Mbak Devi Allah. bilang di rumah tangga itu harus saling menerima satu sama lain. bener. Kalau misalkan Mbak Devi bisa menerima keadaan saya, ya insya Allah rumah tangga kita akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Dev, kamu sekarang aja masih belum ngejalanin. Tapi kalau udah dijalanin, kamu bilang terima padanya. Aduh, pasti kamu akan nyesel, Dev. Udahlah Dev, sekarang gini ya. Kamu kalau sama orang ini bakal hancur hidup kamu. Iya, kamu Loh, gak Mas, akan Mas. bahagia, Dev. Soalnya apa? Kalian itu gak setara. Aku yakin kamu mau numpang hidup kan sama si Loh, Devi. mas, Karena kamu tahu kalau Devi ini orang kaya. Ya, Dev itu sudah terbiasa hidup enak ya. bentar. Mas, Mbak, saya sadar dengan keadaan hidup saya. Tapi saya tidak punya pikiran seperti itu. Alah, Saya sebagai laki-laki, mas, saya juga punya tanggung jawab. Gak mungkin saya itu seperti itu, mas. Kebanyakan Jadi tolonglah, Mas itu gak kenalkan sama saya. Jagalah perilaku dan sikap sifatnya. Aku suruh ngejaga sifat sama kamu. Loh, kok ada Pak Tentara? Saudara kamu, Hikmah? Enggak, bukan saudara kamu. Enggak, bukan. Nang, apa kabar Nang? Kamu ngapain di sini? Ya Pak Gogon, dia agak ada Pak Gogon. Saya ini lagi ke teman saya Pak Gogon. Kok manggil bapak sih Nang? Loh, Halo. Pak, bentar Pak. Bapak ini temennya Mas ini? Iya Mas. Loh, enggak Mas. Saya kemarin kan habis kerja, terus ketemu Bapak tentara ini ngopi di warung, jadi gitu. Kamu gimana sih Nang? Enggak Mas, Danang ini teman saya Mas, satu leteng. Satu leteng. Loh, bentar Pak. Sama tentara, Pak. Bapak bilang satu leteng. Loh, berarti Mas ini tentara dong? Iya Mas, tentara. Emangnya kenapa Mas? Oh iya Nang, kamu kok pakai baju lin Mas? Ini emangnya ada apa Nang? Saya habis kerja Pak. Habis kerja Nang. Bentar, Iya. Kalau kamu ya Nang, pulang kerja biasanya pakai kayak gini Nang, kayak aku. Kok kamu pakai baju lin masih Nang? Emangnya Mas Danang ini beneran tentara, Pak? Beneran letting Bapak? Iya bener Mbak. Kok bisa, Pak? Danang Tapi, ini. maaf ya Pak, saya potong. Tapi Mas Danang ini bilang sama saya kalau dia kerja lain, Mas. Loh, Iya, Pak. Iya Pak. Loh, Iya Pak. Loh, ini gimana? Otak kamu kenapa kok gini-gini? Iya, Enggak, kayaknya Pak. Kamu mau bohongi Devi? Loh. Kamu bohong, Mas Danang? Kamu Enggak. sebenarnya siapa sih? Iya kan, Nah. nggak mungkin Pak tentara ini bohong, Mas. Emangnya ini ada apa sih Nang? Aku bingung Nang. Kamu bohongin aku, Mas. Tuh Gon. Aku ini baru aja nyamar Gon. Hah, nyamar? Nyamar gimana maksud Mas Danang? Coba Mas Danang jelasin sama aku. Nyamar gimana? Nyamar jadi linmas. Sebenarnya Mas Danang ini tentara gitu. Iya. Apa? Gon, kamu ini kan aku dari tadi sudah ngode-ngode kayak gini Gon. Kamu kenapa sih? Iya, aduh, iya, aku nggak tahu kan Nang. Mas Danang, ngapain Mas Danang sampai nyamar-nyamar? Sampai nyamar jadi linmas segala. Kenapa nggak bilang aja kalau Mas Danang ini tentara? Kan teman-teman aku nggak sampai menghina Mas Danang. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Serius Pak? Ini tentara Pak? Iya, Ya serius, Mas, Mbak. Iya, masa Pak tentara ini mau bohong sih? Gimana kamu itu? Ya juga sih Dev. Nang, kamu kok kayak gini nggak bilang dulu sama aku Nang? Ya aku kan nggak tahu Gon kalau kamu mau lewat sini. Mbak Devi, saya minta maaf ya Mbak atas kesalahan saya ini. Saya sudah berbohong sama Mbak Devi. Iya, nggak apa-apa Mas. Cuma saya bingung aja. Saya shock. Berarti Mas Danang dari tadi ini bohongin saya. Pak, aduh, gimana aku ngomongnya ya? Pak, aduh, saya minta maaf ya Pak. Soal yang tadi saya nggak tahu Pak kalau bapaknya ini tentara. Nggak apa-apa kok Mas, nggak apa-apa Mas. Emang kan ini niat saya mau menyamar Mas. Berkat bantuan kalian bertiga, saya bisa jadi tahu Mas sifat Mbak Devi ini seperti apa. Ya tapi Pak, saya mulai tadi itu bukan bantuin Bapak, saya menghina Bapak.
Pak, saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya benar-benar nggak tahu kalau bapaknya ini tentara. Iya Mas, saya tahu Mas. Tapi nggak apa-apa kok Mas. Lagian kan ini memang tujuan saya. Dari Mas dan Mbaknya ngomong dan ngejelek-jelekin saya bisa tahu sifat Mbak Devi itu seperti apa. Oh, gitu ya Pak. Iya, Pak, iya. saya makasih banyak ya Pak. Bapak udah gak marah sama saya. Saya soalnya tadi udah keterlaluan sama Bapak. Udah Mas. Saya juga minta maaf ya, Pak. Saya ya, Pak. Udah Mas, nggak apa-apa Mas. Lagian kan ini sudah rencana saya. Ya berkat hinaan dari Mas dan Mbaknya, saya bisa tahu secara langsung sifat Mbak Devi ini seperti apa. Berarti Mas Danang ngelakuin ini semua menguji sifat aku seperti apa? Iya Mbak Devi. Ya Aku juga minta maaf. Gara-gara aku, rencana kamu ini gagal semua. iya Gon, aku maafin kok. Aku ngerti posisi kamu. Aku kan teman satu letting kamu. Dan kita sudah lama nggak ketemu, apalagi dinas kita di kota yang lain. Kamu pasti kangen kan sama aku? Ya kan banget lah, Nang. Iya, nggak apa-apa Gon, aku maklumin kok. Iya, Nang. Mas Danang, kalau kayak gini aku minta maaf ya atas sifat teman-teman aku semua. Loh. Tapi seharusnya Mas Danang nggak usah kayak gini. Kalau kayak gini kan berarti Mas Danang nganggep aku sama kayak perempuan lain di luar sana. Bukan seperti itu Devi. Aku kan sebenarnya ini mau yang terbaik. Aku tahu pasti pilihan dari om aku itu orang yang terbaik. Cuman aku mau memastikan sendiri. Makanya itu Devi, aku inisiatif punya cara seperti ini. Ya aku tahu cara aku ini sedikit ekstrim. Ya akhirnya dari cara ini aku juga bisa tahu sifat kamu seperti apa. Ya udah deh Mas, kalau kayak gitu alhamdulillah tanpa aku harus menjelaskan aku di siapa, Mas Danang tahu sendiri. Iya Devi. Tapi lain kali janji ya Mas, nggak usah kayak gini-gini lagi. Iya Devi, Maksudnya aku jangan janji. bohongin aku lagi. Iya Devi. Pak, iya. sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Saya benar-benar minta maaf Pak. Iya Mas, ya Mas. Mas gak usah berlebihan seperti itu. Saya sudah maafin Mas. Cuman yang mau saya titipkan sama Mas itu jangan ya Mas menghina orang lain Mas. Memang Mas posisi Mas sekarang itu orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Mas gak tahu Mas suatu saat Mas akan jadi seperti apa. Bahkan orang yang Mas hina itu gak tahu akan jadi seperti apa. Iya Pak, saya janji Pak. Saya kedepannya saya gak kira kayak gini lagi. Iya, pada intinya jangan selalu merendahkan profesi yang dijalani sama seseorang ya Mas. Iya Pak, saya janji Pak. Ya udah deh Mas Danang, kalau kayak gitu mending Mas Danang istirahat aja ya di rumah. Sekalian kan aku mengenali Mas Danang sama mama papa. Oh, boleh. Tante Andi juga ada di rumah kok. Oh iya? Iya, kebetulan memang mau nungguin Mas Danang. Oh iya, nanti aku ganti pakaian dulu. Oh iya, nanti aku anterin ya. Iya. Ada masjid dekat rumah. Oh gitu, ya udah. Iya. Saya sembari mau sholat juga. Oh iya. Oh ya Gon, aku minta maaf ya sama kamu. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Soalnya aku masih ada kepentingan juga. Terus, Mungkin mau mampir ke rumah saya. Gak usah, Mbak. Langsung pulang aja, Mbak. ya Gon, nanti aku kabarin. Mumpung aku di kota ini, kita nanti ketemu ya. Iya, Nang. Makasih banyak Gon. Iya, Nang. Aku titip salam sama orang tua kamu. Oke, siap. Ya udah, Nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, Nang. Aku lanjut pulang dulu ya, Nang. Siap Gon. Ya udah, Nang. Mas, mending kita juga pulang yuk. Oh iya. Sebentar. Nang, aku duluan ya, Nang. Ya, hati-hati Gon. Ya, Nang. Hati-hati Pak. Ya, Mbak. Ada Devi. Iya, ya udah. Aku tinggal ya kalian. Aduh, ternyata teman dekatnya Devi tentara. Aduh, iya. Aduh, aku takut banget ya. Untung itu Pak siapa tadi? Pak Danang. Iya, baik banget orangnya ya. Mau maafin kita tadi. Iya, bener. Untung aja aku gak digampar sama siapa Pak Danang. Iya. Kamu lihat temennya Pak Danang, Pak Gogon. Duh, badannya kekar, Gung. Kamu habis kalau sama dia, Gung. Udah, Gung. Mulai sekarang kamu jangan gangguin Devi, Gung. Iya, aku gak kira ganggu si Devi kok. Aku tahu diri sekarang. Apalagi itu Pak Danang kan tentara, aku takut. Ya sama lah. Gung, anterin aku pulang ya. Iya, Gung. Kita mau nebeng ya, Gung. Kamu sudah aku hapus kayak gini, kalian mau nebeng. Udahlah, Gung. Masa kamu mau lihat aku jalan kaki, Gung? Panas ini, Gung. Ya udah yuk.
Apes aku hari ini. Untung aja gak digampar.